Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatullah. Saya mahasiswa semester 5 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Saya mahasiswa kelas B jurusan HTN. Dengan ini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah hukum acara perdata dan peradilan agama dengan dosen pengampu Bapak Hervin Yongki Pradikta MHI. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hukum acara perdata. Pengertian hukum acara perdata, secara umum, hukum acara perdata mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim di pengadilan, penyusunan gugatan, pengajuan gugatan, pemeriksaan gugatan, putusan pengadilan sampai dengan eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan. Ada beberapa pendapat para ahli mengatakan, salah satunya Sudikmo Mertokusumo mendefinisikan hukum acara perdata sebagai peraturan mengatur bagaimana cara menjamin ditaati hukum perdata material dengan peraturan hakim. Garis-garis besar tahap-tahapan peradilan perdata ada 6. Yang pertama, pengajuan gugatan. Yang kedua, pemeriksaan gugatan. Yang ketiga, pemutusan. Yang keempat, pembuktian. Yang kelima, upaya-upaya hukum terhadap putusan. Dan yang keenam adalah eksekusi. Sumber-sumber hukum acara perdata, pedoman utama dan pengertian sumber hukum acara perdata. Hukum acara perdata Indonesia sampai kini masih tetap berpedoman sebagai pedoman utama pada hukum acara perdata kolonial. Mengapa dikatakan hukum acara perdata kolonial? Jadi di dalamnya masih menganut undang-undang hukum yang dibawa oleh bangsa lain atau yang dahulu dibawa oleh Belanda, salah satunya sebagai penjajah Indonesia. Kita masih banyak atau ada beberapa undang-undang yang masih menggunakan undang-undang negara di negara mereka. Nah, pengaturannya masih tersebar di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu ada hampir 12 di situ. Asas-asas hukum acara perdata. Yang pertama, hakim bersifat menunggu. Asas ini dapat ditemukan pada pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009. Yang mana hakim bersifat menunggu, artinya inisiatif pengajuan gugatan berasal dari penggugat. Hakim pengadilan hanya menunggu diajukan tuntutan hak oleh penggugat. Jadi hakim di sini hanya menunggu laporan atau pengajuan dari penggugat yang akan melaksanakan persidangan. Hakim bersifat pasif. Menurut Sudikmo Mertokusumo, hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersifat pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan untuk diperiksa pada asas ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan. Jadi di sini hakim hanya membantu mencari keadilan atau mencari kebenaran, mana yang benar, mana yang salah, dan menengahi sebuah perkara atau keputusan. Yang ketiga, persidangan terbuka untuk umum. Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 2009 tentang kekuasaan kehakiman menentukan semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan lain. Jadi undang-undang ini bersifat umum, tidak tertutupi atau hanya beberapa orang saja. Masyarakat secara umum dapat hadir, mendengar dan menyaksikan jalannya persidangan. Jadi persidangan terbuka umum ini masyarakat atau siapapun yang ingin melihat persidangan ini boleh, tidak dibatasi. Seperti itu. Yang keempat, audi et alteram partem. Asas ini tercermin dari pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, pasal 145 dan 157
pasal 121 dan 123. Pengadilan harus memperlakukan kedua belah pihak sama, memberi kesempatan yang sama kepada para pihak untuk memberi pendapat dan tidak memihak. Jadi di sini pengadilan, hakim atau yang lain yang ada di dalam suatu persidangan itu tidak boleh berpihak di satu orang saja atau di sebelah pihak saja. Jadi hakim harus memberi kesempatan kepada yang lain atau kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Jadi hakim netral di situ hanya memutuskan. Putusan hakim disertai alasan. Alasan tersebut yang dimaksud sebagai tanggung-jawaban hakim dari putusannya terhadap masyarakat, para pihak pengadilan yang tinggi ilmu hukum sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif. Kewajiban pencantuman asas alasan-alasan ditentukan dalam pasal 195. Yang keenam, beracara dikenakan biaya. Hal ini dengan jelas tertuang dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, ayat 4, pasal 192, pasal 194, pasal 121 ayat 4, pasal 182, pasal 183. Biaya perkara dipakai untuk biaya kepanitraan, biaya pengadilan, biaya pemberitahuan, biaya materai, dan lain-lain. Jadi di sini beracara dikenakan biaya. Jadi kita di sini akan bayar ya, membayar gitu ke pengadilan. Di mana uang ini digunakan untuk membantu menjalankan administrasi atau kebutuhan yang harus disiapkan seperti materai itu yang harus dibeli atau disiapkan. Jadi kita yang akan bersidang harus membayar. Trilogi peradilan, sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang dimaksud dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah hakim dalam mengadili suatu perkara harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara dalam tempo yang tidak terlalu lama. Jadi hakim itu berusaha mempermudah dan tidak memperlama atau memperpanjang suatu masalah atau suatu persidangan. Yang terakhir, 8 asas bebas campur tangan dari pihak luar pengadilan. Hakim dituntut sungguh-sungguh mandiri. Jadi hakim harus mandiri, tidak ada tekanan dari luar atau dari dorongan dari sebelah pihak. Jadi hakim harus independen, dia tidak boleh menerima sogokan atau tidak bisa berat sebelah seperti itu. Hakim mempunyai otonomi yang selalu harus dijaga agar proses peradilan berjalan menuju sasaran. Peradilan yang objektif, fair, jujur, dan tidak memihak. Jadi hakim juga harus jujur. Hakim tidak boleh terpengaruh oleh hal-hal di luar pengadilan. Jadi hakim itu harus fokus dengan yang ada di ruang persidangan, harus fokus dengan masalah di antara dua mereka. Jadi hakim tidak boleh terinfeksi oleh atau terprovokasi oleh orang-orang di luar lah ya. Itulah yang terakhir. Sekian dan terima kasih. Mungkin itulah presentasi dari materi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan. Itulah pribadi dari saya. Bila ada kebenaran itu hanya milik Allah. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.